Kita ulangi sekali lagi. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti 166. Mari kita bangkit berdiri. Ku gembira kau bersabda, mari hadap Tuhanmu
kita siapkan Tuhan kasihanilah. Mada Bakti 177. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mempersembahkan syukur dan kegembiraan atas hari ulang tahun Pastor Albert Antonius Arina, Saudari Nadia Gaudensia Sebo, Saudari Teresia Rosalina Tandung, dan juga anak El Nino Octavio Ketimu yang berulang tahun yang pertama. Juga kita mempersembahkan mereka yang telah meninggal dunia, Bapak Martinus Bahe, Oma Maria Tung Ci Goa, dan Mama Justina Moi Towari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, kerajaan Allah digambarkan seperti pesta meriah yang penuh damai sejahtera, penuh kegembiraan dan persaudaraan. Setiap orang diundang ikut serta dalam hidup bahagia dalam kerajaan Allah. Namun undangan itu ditanggapi secara berbeda-beda oleh setiap tamu undangan. Sekalipun ada yang menolak, Allah tetap setia mengundang siapa saja untuk bergabung dalam pestanya. Kita semua diundang untuk hidup seturut kehendaknya, untuk hadir dalam perjamuan pestanya, dengan berpakaian pesta sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, agar kita layak bergabung menerima keselamatan dalam pesta perjamuan surgawi kelak. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengundang para pilihan-Mu untuk ikut serta dalam perjamuan yang Kau adakan, namun tidak mendapat tanggapan semestinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan Ekaristi, namun kami pun seringkali kurang memperhatikannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang semua orang untuk ikut serta dalam perjamuan abadi di surga, namun kerap kali kami melalaikan tugas itu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuji
hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, semoga rahmat-Mu senantiasa mendahului dan mengikuti kami, serta membuat kami tidak kenal lelah untuk melakukan yang baik. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan menggoyahkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang
yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi. Terima kasih karena telah memenuhi undangan. Ya, terima kasih telah memenuhi undangan Tuhan untuk datang pada perjamuan Ekaristi mingguan pagi hari ini. Berbicara tentang keselamatan adalah poin-poin penting bacaan beberapa pekan terakhir menjelang akhir dari tahun liturgi A, yang nanti akan kita puncaki dengan hari raya pelindung gereja paroki kita. Itulah hari raya Kristus Raja semesta alam. Tuhan selalu mengundang manusia untuk mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Allah mau menyelamatkan manusia, tidak tanpa manusia. Ia selalu menyertakan manusia. Untuk menyertakan manusia, Allah mengundang dan memberikan kebebasan bagi kita untuk menjawab undangannya. Sekali lagi, undangan itu tersebar untuk kita semua dan kepada kita diberi kebebasan, diberi kehendak bebas untuk menjawab undangan itu. Dalam undangan tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, tidak ada desakan, tidak ada ketakutan. Jadi undangan itu sifatnya bebas. Di sana ada pilihan. Jawabannya kalau bukan ya jawaban yang lain adalah tidak. Itu adalah pilihan kita. Kita mau memilih untuk menjawab undangan itu dengan ya atau tidak, itu bergantung sepenuhnya kepada kita. Apapun jawaban kita, ada resiko, ada hasil yang akan kita peroleh. Hasil yang kita peroleh, kalau jawabannya itu ya, kita diselamatkan. Kalau jawabannya itu tidak, justru sebaliknya. Saudari-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ia mengisahkan tentang sebuah undangan yang ditujukan kepada semua orang untuk menghadiri pesta perkawinan. Kerajaan Allah itu seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Undangan sudah disebarkan, hidangan sudah tersedia, namun rupanya banyak yang tidak mau datang dan banyak yang tidak memenuhi undangan itu. Padahal sang raja sudah sangat berharap supaya orang-orang yang diundang ini, jelas biasanya kalau pesta perkawinan itu undangannya itu kan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dipilih. Maka orang-orang yang diundang dalam pesta perjamuan nikah ini adalah orang-orang pilihan. Namun sayangnya orang-orang pilihan ini tidak memenuhi undangan itu, tidak mau datang. Sang raja menginginkan agar pestanya itu dipenuhi dengan undangan. Karena itu disusul lagi dengan undangan yang berikut. Undangan itu ditujukan bagi mereka, bagi orang-orang di persimpangan jalan. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik. Mari kita bandingkan bahwa undangan pertama ditujukan kepada orang-orang pilihan. Dan karena orang-orang pilihan ini tidak memenuhi undangan, maka kemudian undangan itu dibuka untuk semua orang. Kepada hambanya sang raja mengatakan, kamu pergi ke jalan, siapapun yang kamu temui di sana, panggillah dia, supaya dia datang hadir memenuhi undanganku di pesta perjamuan nikah anakku ini. Namun apa yang terjadi kemudian? Orang-orang yang datang ini, para undangan bebas ini, sudah datang, tetapi sang empunya pesta
masih memiliki satu persyaratan. Apa itu? Ternyata yang datang tidak mengenakan pakaian pesta. Sang raja tentu merasa bahwa yang tidak mengenakan pakaian pesta berarti ia yang hadir pesta. Selain tidak menghargai sang raja, ia juga tidak menghargai pesta yang dilangsungkan itu. Tetapi juga ia yang tidak mengenakan pakaian pesta berarti ia tidak mau mengambil bagian dalam kebahagiaan tuannya itu. Apa yang terjadi kemudian? Sama dengan undangan kepada orang-orang pilihan. Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta, ia dibuang keluar arena pesta. Ia diusir, ia disingkirkan dari arena kebahagiaan, arena kegembiraan itu. Saudari-saudara yang terkasih, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini adalah sebuah kritik terhadap orang-orang Yahudi yang menolak undangan dari Allah untuk masuk ke dalam perjamuan kebahagiaan yang telah Ia siapkan bagi mereka. Mereka menolak dengan berbagai macam cara dan alasan. Kalau kita mau bermain sedikit di antara para undangan itu, ada yang bisa tetapi tidak mau. Ada yang mau tetapi tidak bisa. Lebih parah lagi kalau sudah tidak bisa, tidak mau. Apa yang harus menjadi pilihan? Selain bisa, kita juga harus mau. Nah, saudari-saudara yang terkasih, banyak alasan yang muncul kemudian dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alasan. Dan selain menolak undangan itu, ternyata yang hadir pun tidak mengenakan pakaian pesta, tidak menghargai tuan pesta, dan tentu juga tidak mau mengambil bagian dalam sukacita dan kebahagiaan perjamuan itu. Kalau demikian, maka jelas nasibnya akan dibuang keluar ruang pesta, dibuang dari sukacita dan kebahagiaan perjamuan itu. Ia tidak diselamatkan. Saudari-saudara yang terkasih, kita semua selalu diundang setiap hari. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Datang dalam sukacita, perjamuan bersamanya. Dan terutama serta pertama-tama, undangan itu adalah undangan untuk menghadiri perjamuan Ekaristi yang kita yakini sebagai sumber dan puncak hidup kita. Dalam Ekaristi kita mengenangkan pemberian diri Tuhan yang paling utuh, yang paling total, yang paling sempurna. Dan kita harusnya bersyukur, kita harusnya bergembira karena kita semua adalah undangan. Kita semua adalah orang-orang yang diundang untuk berpartisipasi, datang dan mengambil bagian dengan cara kita masing-masing dalam perjamuan ini. Terima kasih, saya sudah katakan di awal permenungan tadi, kita sudah mau datang memenuhi undangan Tuhan. Dan juga terima kasih bahwa kita memenuhi undangan Tuhan setiap kali kita melaksanakan doa-doa rukun, misa-misa rukun, doa-doa kategorial, pembinaan-pembinaan, katekese-katekese, semua itu adalah bentuk undangan Tuhan bagi kita untuk semakin mengenal Dia, untuk semakin melayakkan diri dan memantaskan diri dalam perjamuannya. Pertanyaan permenungan bagi kita, saudari-saudara yang terkasih. Undangan itu berlaku untuk kita semua, kita sudah terima. Apakah kita sudah mengenakan pakaian pesta? Apakah kita sudah mengenakan pakaian yang layak dan pantas saat kita menghadiri undangan Tuhan? Tentu saja pakaian pesta di sini bukan pertama-tama apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Walaupun itu juga bisa menjadi ukuran bagi kita tentang kelayakan dan kepantasan. Namun kelayakan dan kepantasan pertama-tama adalah tentang hati kita. Apakah kita sudah memantaskan dan melayakkan diri kita saat kita mau datang untuk menghadiri perjamuan Ekaristi pada
pagi hari ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memantaskan dan melayakkan hati kita untuk menyambut Tuhan nantinya? Di awal perayaan Ekaristi, pakaian pesta itu dipas-paskan dulu dengan kita saat kita menyatakan tobat. Dan sebelum persis kita menyambut Tuhan nanti, kita masih berdoa dengan doa yang disampaikan oleh kepala prajurit. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Maka sebenarnya pakaian pesta kita selama perayaan Ekaristi itu diusahakan supaya pas, tepat, cocok dengan undangan yang Tuhan sampaikan. Saya belum pernah mengikuti pesta di kota, tetapi yang saya dengar itu biasanya ada namanya dress code. Ya, ada baju ini, pakai batik lengan panjang, celana ini, celana itu. Ya beda waktu kami di kampung, minimal modal di atasnya itu kemeja, di bawahnya sarung, selesai. Tetapi pakaian pesta yang cocok untuk perayaan Ekaristi adalah hati kita. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat sebelum kita datang misa tadi, adakah mungkin bapak-bapak yang gelisah lihat istrinya lama make up? Ya, lama duduk make up terlambat nanti. Ya. Atau mungkin ibu-ibu yang justru karena make upnya itu membuat suaminya tidak tenang. Ya. Atau mungkin pasangan-pasangan muda yang di awal perkawinan untuk pergi gereja saja masih harus bertengkar. Ya. Atau mungkin ada bombe-bombean di antara Bapak Ibu, di antara saudari-saudara. Ya. Sebenarnya supaya kita bisa mengenakan pakaian pesta yang pantas dan layak. Hal-hal seperti itu sebelum kita datang di perjamuan ini, mengingat pesan Yesus pada kesempatan lain, selesaikanlah dulu dengan saudaramu, baru engkau datang untuk mempersembahkan korban. Nah saudari-saudara yang terkasih, mari kita memantaskan dan melayakkan diri kita dengan mengenakan pakaian pesta yang terindah. Itulah hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta menyambut Tuhan. Kita tidak memiliki masalah dengan saudari-saudara kita. Dengan demikian hati kita, diri kita, jiwa kita nantinya menjadi tempat yang layak bagi Tuhan untuk berdiam. Mari kita mengenakan pakaian pesta. Mari kita datang dengan pakaian pesta. Supaya bila tiba waktunya kelak, kalau Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan abadi, kita sungguh-sungguh layak dan pantas. Sambil terus-menerus dalam hidup kita, kita mendoakan doa kepala prajurit. Tuhan, aku tidak layak engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah dengan kepercayaan penuh, sebab Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita dengan berlimpah-limpah.
Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, Tuhan jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Tuhan jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Bagi gereja di negara kita, ya Bapa, semoga gereja di negara kami bersifat dinamis dan misioner, sehingga menyebarluaskan undangan Tuhan di seluruh Nusantara. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan pengusaha dan pedagang, ya Bapa, semoga semua orang yang berkecimpung di bidang ekonomi bersatu padu untuk memberantas kelaparan dari muka bumi, serta menyediakan bagian yang wajar dari sumber daya alam kepada semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Bagi mereka yang berpesta dan mereka yang dirundung nestapa, bagi mereka yang hidup dan mereka yang menghadapi kematian, bagi mereka yang tertawa ria dan mereka yang berduka cita, bagi mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Ya Bapa, semoga kami semua yang berbeda-beda ini menanggapi undangan Bapa untuk memasuki kegembiraan Injil serta kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Bagi kita umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga Ekaristi menjadi perjamuan yang menguatkan kami untuk bertumbuh dalam semangat cinta kasih yang melayani, dan semoga kami sanggup membagi makanan serta persahabatan kami dengan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan jadilah sumber hidup dan kegembiraan kami. Bagi mereka yang bergembira bersyukur atas ulang tahun pada hari ini, Pastor Albert Antonius Arina, Saudari Nadia Gaudensia Sebo, Saudari Teresia Rosalina Tandung, dan anak Dael Nino Octavio Keitimu. Ya Bapa, semoga para saudari dan saudara yang merayakan ulang tahun hari ini senantiasa Engkau rahmati, Engkau berkati dalam hari-hari hidup mereka. Anugerahkanlah kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan. Semoga kehidupan mereka berkenan kepadamu, mereka boleh semakin layak dan pantas menjadi anak-anak-Mu, mewartakan kabar gembira melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan, serta kehidupan mereka setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Bapak Martinus Bahe, Oma Maria Tung Ji Goa, dan Mama Justina Moitowari. Ya Bapa, terimalah dalam keabadian saudari-saudara kami ini, semoga sukacita dan kebahagiaan kekal Engkau anugerahkan kepada mereka. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka senantiasa dikuatkan, tambahkanlah iman mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk permohonan dan kepentingan dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami, dan buatlah kami umat-Mu menjadi undangan bagi semua orang yang berkemauan baik untuk hidup dalam kebahagiaan kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
kita siapkan kudus Mada Bakti 248. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga kurban kudus ini tanda kasih dan bakti kami, mengantar kami kepada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah, terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Agung, dengan rendah hati kami mohon, agar sebagaimana Engkau menyegarkan kami dengan santapan kudus ini, demikian pula, semoga kami diperkenankan mengambil bagian dalam kodrat ilahi Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Pengumuman gereja, Sabtu, Minggu, 14-15 Oktober 2023. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu, Minggu, 7-8 Oktober 2023 sebesar Rp18.120.000. Kolekte Jumat pertama, Rp1.619.000. Kolekte perkawinan 7-8 Oktober 2023 sebesar Rp4.536.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp12.722.000. Kolekte pembangunan Jumat pertama sebesar Rp962.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Franky Taniwijaya dan Yevina, Alventus Jansen dan Elina Deso, Leonardus Noi dan Regina Anul sebagai pengumuman ketiga. Yohanes Emat dan Marniana Simur sebagai pengumuman kedua. Filemon Prayoga dan Febriona Yunike Tresna, Angela Anastasia Poandi dan Johan Herman Suryawijaya yang akan menikah di paroki Santa Maria Tak Bercela, Stasi Santo Yosafat sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Oktober 2023. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Saudari dan saudara, marilah kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudari dan saudara, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.